Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Risma. Kakak adalah instruktur Smart bidang studi sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang konflik sosial. Tahu kan kalian? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, definisi konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu conflictus. Saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, ketidaksesuaian. Menurut MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Berbeda dengan Suryono Sukamto. Menurut Suryono Sukamto, konflik yaitu suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Nomor 1, persaingan atau competition, kontravensi atau contravention, dan pertentangan atau pertikaian disebut konflik merupakan bentuk interaksi apakah A, disinteraktif, apakah B, disintegratif, apakah C, disosiatif, apakah D, asosiatif, ataukah E, disintegrasi. Yuk dek, kita lihat satu-satu dek. Disinteraktif itu apa sih? Disinteraktif adalah hal yang tidak saling mempengaruhi. Kalau yang B, disintegratif adalah nilai-nilai sosial yang berlaku untuk wilayah tertentu. Contohnya nih dek, memberi sesuatu harus memakai atau menggunakan tangan kanan. Berbeda lagi ketika kita berada di Prancis, memberi atau menerima dengan tangan kiri adalah hal yang wajar. Kalau yang disosiatif adalah dapat menimbulkan perpecahan. Yang D adalah asosiatif, itu proses sosial yang mengarah pada kerjasama. Yang E, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu atau pecah. Yang ditanyakan adalah kalau persaingan, kontravensi, dan pertentangan itu merupakan bentuk interaksi apa dek? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, disosiatif. Nomor selanjutnya, proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan adalah pengertian apakah A, kontravensi, apakah B, konflik, apakah C, agresi, apakah D, kekerasan, ataukah E, pertentangan. Yuk kita lihat satu-satu deh. Yang A, kontravensi. Kontravensi itu adalah proses sosial yang berada antara persaingan dengan konflik. Sedangkan yang B, konflik, adalah suatu proses sosial berusaha untuk memenuhi tujuannya disertai dengan ancaman atau perlawanan. Kalau yang agresi adalah perilaku untuk menyebabkan kerusakan. Kalau yang kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kalau pertentangan lebih ke perlawanan ya adik-adik ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, konflik. Oke, nomor selanjutnya, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi merupakan bentuk interaksi A, disinteraktif, B, disintegratif, C, disosiatif, D, asosiatif, ataukah E, disintegrasi. Kita lihat sama-sama yuk deh nomor yang A. Disinteraktif adalah hal yang tidak saling mempengaruhi. Kalau yang B, disintegratif adalah nilai sosial yang berlaku untuk wilayah sendiri atau wilayah masing-masing. Kalau disosiatif adalah menimbulkan perpecahan. Kalau asosiatif itu menimbulkan persatuan. Kalau yang disintegrasi itu perpecahan. Jadi kalau yang ditanyakan kerjasama, akomodasi, dan asimilasi merupakan bentuk interaksi yang D, asosiatif. Nomor selanjutnya, usaha pengendalian konflik
yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasehat dalam penyelesaian konflik disebut apakah A. mediasi, B. kontravensi, C. arbitrasi, D. konsiliasi, apakah E. negosiasi. Kita lihat dulu yang A, mediasi. Mediasi itu adalah usaha pengendalian atau peredaman konflik yang melibatkan pihak ketiga. Lah, pihak ketiga tersebut sebagai penasehat. Oke, kalau yang B, kontravensi. Kontravensi itu adalah bentuk atau proses sosial yang berada antara persaingan dan konflik. Kalau yang C, arbitrasi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Kalau yang D, konsiliasi adalah suatu upaya dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Kalau yang negosiasi adalah bentuk interaksi sosial pihak yang terlibat saling menyelesaikan tujuan yang berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, mediasi. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita lihat yuk informasi dari Primagama. Bagaimana adik-adik video pembelajaran yang kalian simak sebelumnya? Menarik bukan? Nah, pastikan untuk kalian tonton sampai selesai ya. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam belajar? Atau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu? Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, Primagama punya solusinya. Dengan adik-adik bergabung bersama Primagama, maka masalah-masalah dalam pelajaran kalian akan terselesaikan dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas yang unggul dalam mendampingi kalian dalam belajar. Jika kalian memilih mata pelajaran matematika, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, maupun materi UTBK, kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan-penjelasan materi pelajaran. Dan juga Smart Exercise yang berisi kumpulan-kumpulan soal yang akan membantu kalian dalam proses belajar. Nah, untuk setiap bidang studi, kalian akan belajar sebanyak 2 kali dalam seminggu, yang mana salah satunya digunakan sebagai layanan pendalaman materi yang di dalamnya memuat remedial, enrichment, dan juga consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum adik-adik pahami. Enrichment adalah pengayaan materi yang telah dipahami. Dan consulting adalah pendampingan bagi adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Selain itu, Primagama memiliki metode pembelajaran Smart Solution. Apa itu Smart Solution? Smart Solution adalah cara belajar anak cerdas yang mana memudahkan kalian untuk mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan. Adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik ini? Caranya mudah, yuk daftar di Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya memahami video pembelajaran yang telah kalian simak sebelumnya, yuk kita lanjut belajar lagi. Nomor selanjutnya, sikap tidak konsensus yang terjadi atau berkembang di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak muncul ke permukaan sehingga tidak mudah bagi pihak lain untuk mengetahui atau mendeteksinya, disebut konflik. Yuk kita lihat deh, apakah A. terbuka? Apakah B. tertutup? Apakah C. laten? Apakah D. manifest? Apakah E. gabungan? Kita lihat yuk dek. Berdasarkan pada sifat pelakunya, konflik itu dibedakan menjadi 2 dek. Yang pertama adalah konflik terbuka, yang kedua adalah konflik tertutup. Jadi kemungkinan antara konflik terbuka atau tertutup. Tapi kita lihat yuk di bawah optionnya. Yang terbuka adalah konflik yang keadaannya diketahui oleh masyarakat. Yang tertutup adalah tidak mudah diketahui pihak lain. Kalau laten itu adalah masalah sosial yang sudah ada sebelumnya. Kalau manifest, masalah yang muncul akibat ketimpangan antara nilai dan norma. Yang paling tepat yang mana dek? Yes, betul sekali yang B, tertutup. Nomor selanjutnya, sifat atau perasaan memaksa yang muncul pada setiap orang untuk melakukan sesuatu
Walaupun tidak harus ada pihak yang memaksanya, disebut bentuk apakah A. mediasi, apakah B. konsiliasi, apakah C. arbitrasi, apakah D. paksaan, ataukah E. negosiasi. Yaudah kita lihat satu-satu. Yang A, mediasi. Apa sih mediasi? Mediasi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Kalau konsiliasi adalah upaya dalam menyelesaikan perselisihan melibatkan pihak netral. Kalau yang arbitrasi adalah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Kalau paksaan itu adalah sifatnya memaksa. Kalau yang negosiasi adalah interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan pertentangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, paksaan. Nomor selanjutnya, merasa gelisah, cemas, takut, stres, depresi, dan trauma sehingga pihak yang menjadi korban tersebut menjadi merasa mengalami ketidaknyamanan jiwanya. Merupakan gejala kekerasan apakah A. sosial, apakah B. psikis, apakah fisik, mental, ataukah sistematis. Yaudah kita lihat satu-satu. Yang A. kekerasan sosial adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat cedera. Kalau kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang diarahkan untuk mengganggu kenyamanan jiwa. Sedangkan kekerasan fisik adalah kerusakan pada tubuh atau kontak secara langsung. Kalau kekerasan mental itu seperti penghinaan, memfitnah, adanya rasa kurang percaya diri. Kalau yang kekerasan secara sistematis adalah kekerasan yang sudah teratur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, psikis. Oke, nomor selanjutnya. Konflik antara ketua dan anggota kelompok atau antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain yang tidak melibatkan pihak lain di luar anggota keluarga termasuk jenis konflik apakah A. internal, B. eksternal, C. maternal, D. paternal, ataukah E. patronal. Yaudah kita lihat, berdasarkan lingkupnya konflik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konflik internal dan yang kedua adalah konflik eksternal. Berarti jawabannya A, antara internal atau eksternal. Tapi kita lihat yuk optionnya. Oke, yang A, internal. Itu antar anggota dek, misalnya ayah dan anak dalam keluarga. Kalau eksternal itu konflik di luar dari dirinya sendiri. Kalau yang maternal itu adalah fase awal. Kalau paternal itu harus menyertakan keadaan. Kalau yang patronal itu adalah pelindung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, internal. Demikian adik-adik penjelasan tentang konflik sosial. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.